di kelas basic itu yang gue bilang tadi, ini cuman kita ngerubah 2P-nya dulu, jadi insya Allah sensasi semua hilang jika dilakukan yang ini. Oke, terus di sini kita ngebahas gejala psikosomatiknya. Ini semua udah gue tulis. Jika ada yang nggak gue tulis di sini, angkat tangan, ntar gue jelasin. Oke, ini kamu ngerasa jantung kamu berdebar, berpacu cepat, betul kan? Sesak napas pasti ada, banyak lah yang sesak napas. Nyeri dada ada, nyeri kepala ada, dari nyeri kepala sampai pusing-pusing ada. Kulit terasa terbakar ada beberapa ya, cuman aku nggak lihat banyak banget menderita, cuman ada beberapa yang kulitnya gatel-gatel, ada yang ngerasa kayak terbakar. Hiperventilasi, napas terburu-buru ada ya kayak gitu ya. Gemetar atau tremor meningkat pasti ada, kamu punya. Lesu, ketegangan otot meningkat segala macam itu ada. Jadi kayak gue nggak ngapa-ngapain loh hari ini loh, gue tiduran doang loh, tapi kok lemes ya gitu ya. Ada kan kayak gitu, lemes tanpa sebab. Berkeringatnya lebih nih, kayak keringat dingin, terus kayak baju tiba-tiba basah gitu. Semua merah tuh ada, ke kulitnya jadi kemerah-merahan. Sering kencing nih, beberapa ada yang kayak gitu, cuma beberapa ada yang enggak. Sama gangguan pencernaan. Ini ada di aku riset sekitar 70-an orang, 70% maksudnya, itu kena gangguan pencernaan, baik dari GERD sampai dispepsia. Oke, ini ada lagi efek panic attack. Itu ada dream-like sensation. Ya, itu jadi pandangan kabur. Ini seperti lo di alam mimpi, seperti di alam peri gitu. Jadi kayak semuanya jalannya slow, lambat. Kamu jalannya kayak kamu nggak di dalam diri kamu gitu, kayak kamu nggak di dalam tubuh kamu gitu. Itu panic attack. Terus ada perceptual distortion, itu namanya persepsi Anda menjadi negatif. Terus seperti kayak misalnya gue nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa gue begini, gue nggak bisa, kayaknya gue bakalan mati deh di tempat gitu, gue nggak bisa pulang ke rumah segala macam. Terus sense of terror, ya udah pasti ya kamu ngerasa ada seperti di teror sama panic attack. A need to escape, nah beberapa ada yang kayak gitu, kayak misalnya ada yang kumat di mobil, dia pengen kabur ninggalin mobilnya. Dia kumat di masjid, pengen kabur ninggalin masjid. Kumat di bioskop, ada juga yang kayak gitu. Terus nervousness about the possibility of losing control and doing something embarrassing. Nah, jadi ada beberapa orang yang takut kehilangan kontrol dirinya, dan itu dikaitkan sama dia menjadi gila. Rick, gue takut gila. Gilanya apa? Gilanya kayak gue nggak bisa kontrol diri gue. Sebetulnya itu. Tapi dia menjadi takut gila, takut seperti orang gila. Padahal beda ya, orang gila itu insane, tidak sadar. Ya, ini kita sadar, cuman yang hilang itu cuman kita nggak bisa kontrol tubuh kita gitu ya. Jadi kayak pas panik itu kan tubuh kayak mandek, diem gitu. Ya diem kayak nggak bisa digerakin gitu ya. Terus fear of dying, rasa mau end, itu semuanya pasti ngalamin itu. Ini aku garis bawahin ya, rasa mau end itu nanti harus kita kelarkan malam ini juga. Sama anxiety disorder, jadi itu dia takut rasa panik itu datang kembali. Itu yang ngebuat anak-anak di sini itu banyak banget yang nggak bisa keluar rumah, atau bisa keluar rumah cuman takut kumat lagi, takut pingsan di mall, takut pingsan depan umum, takut kelihatan kalau dia panik depan umum, kayak gitu-gitu ya. Itu yang nyebabin kita anxiety disorder. Jadi kita hidup dalam kecemasan berhari-hari. Dan itu ada efeknya karena kita merasa kecemasan berhari-hari. Nanti gue jelasin efeknya di 1001 sensasi. Oke, ini aku mau bahasin dulu nih sesi pertama. Setelah sesi pertama ini kita ada tanya jawab, habis itu sesi kedua, ketiga baru tanya jawab lagi. Ya, jadi simpatetik itu di saat kita cemas, guys. Di saat kita cemas, tubuh kita fokus untuk ngasih energi ke kecemasan tersebut. Akhirnya frekuensi detak jantung dicepetin sama dia. Sedangkan parasimpatetik adalah di saat kita rileks. Di saat kita rileks itu frekuensi jantung dinormalin. Terus di bawahnya ada paru-paru. Paru-paru bronki berkontraksi, berarti kamu dapat napas lebih bagus, dapat oksigen lebih banyak. Sedangkan di simpatetik, kamu sesak napas. Oke? Terus mencegah sekresi dan pergerakan peristaltik. Itu di lambung. Itu yang membuat kamu pikir kamu GERD, kamu pikir kamu dispepsia, itu gara-gara gerakan peristaltiknya nggak bagus. Sama sekresi itu pencernaan. Pencernaannya jadi diem gitu maksudnya. Jadi gangguan pencernaan lah. Gitu. Sedangkan kalau kamu rileks, dia menstimulasi sekresi dan gerakan peristaltik. Gitu. Gerakan peristaltik itu kayak lambung ngunyah ya. Jadi kayak lambung ngunyah, terus tenggorokan nelen makanan, itu disebut gerakan peristaltik.
Jadi kalau kamu terus-menerus dalam keadaan cemas, stres, takut mati, takut keluar rumah, takut hidup kamu ke depannya berantakan, kamu akan selalu berada di simpatetik. Jadi lambung kamu nggak sembuh-sembuh. Mau dokter kasih obat apa, nggak sembuh-sembuh juga. Gitu. Gara-gara ini, dia emang mencegah sekresi dan gerakan peristaltiknya tuh dibuat rendah. Gitu, oke? Yang lainnya sih bisa dibaca juga di sini, nanti PDF-nya ada aku kasih, ini kasih 2. Nah, ini yang aku bilang tadi nih. Ini tujuan kita. Old you, yang tadinya kamu udah tahu, kamu kena anxiety disorder, harus ada nih sifat baru, pola pikir baru, badan baru, spiritual level baru, dan hope yang baru. Kalau kita lagi relax, disebut parasimpatis. Kalau untuk gampang ingatnya itu, ini orang terlalu simpati, sama ini orang nggak simpati. Oke, fight or flight itu disebabkan jika tubuh masuk ke simpatis ya. Contoh gini, orang normal, kalau misalnya dia ketakutan, contoh dikejar anjing, tadinya dia hanya bisa larinya sebentar, begitu ada anjing ngejar, tubuh langsung ngasih masuk ke fight or flight. Fight or flight itu berantem atau lari. Jadi otak kita langsung ngasih ke tubuh kita, ini canggih banget ya. Tuhan tuh ngebuat tubuh kita canggih banget. Jadi saat kita merasa terancam, cemas atau ketakutan, tubuh kita akan masuk ke switch ke simpatis, di mana dia akan, saya bilang tadi, paru-paru dibuat mengecil agar pompanya cepat, agar ngos-ngosan. Gitu. Terus jantung dibuat tak cepat, agar mengalirkan darah lebih cepat, agar kita mendapat energi yang banyak dari oksigen, dari pernapasan, segala macam. Cuman lambung di stop. Karena kalau lambung tetap bekerja, ntar malah kenapa-napa gitu. Maksudnya kita nggak bisa berantem, kita nggak bisa kabur jika lambung bekerja. Jadi lambung ditahan sama dia. Lambung ditahan, paru-paru dicepetin, jadi apa ya? Pembakarannya tuh dicepetin gitu. Oksigen diperbanyak, kita ngos-ngosan segala macam agar mendapat tenaga ekstra. Biasanya di buku gue disebut superhuman. Jadi superhuman power didapat jika kita masuk ke dalam simpatis atau ke mode fight or flight ini. Oke, itu orang normal. Jika dikejar anjing, tambah lari, tambah cepat, dia bisa lompat pagar 2 meter. Itu orang normal, guys. Orang anxiety seperti kita, nggak normalnya di situ. Orang normal ada anjing, dia, wah anjing nih, langsung merasa terancam, dia masuk ke fight or flight mode, udah gitu simpatis masuk, jebret, udah langsung kita dapat tenaga dari simpatis. Itu orang normal. Orang anxiety, anjingnya nggak ada. Tiba-tiba dia langsung masuk aja ke fight or flight system, masuk ke simpatis, terus-terusan kayak gitu. Anjingnya nggak ada, dia masuk sendiri. Entah gara-gara sendiri, masuk sendiri tiba-tiba, atau gara-gara kamu ngerasa, badan gue kayak nggak enak nih, langsung masuk, wah ancam nih, terancam, udah. Dia neken panic button, kamu masuk ke fight or flight, simpatis masuk. Gitu, itu yang terjadi. Ini yang mau kita benerin sama-sama di sini. Nah, untuk itu, gimana caranya kita bisa relax? Ya kan? Gimana caranya kita bisa relax? Tapi ini ntar